lanjut ke Mbak Laila. Nah, Mbak Laila ini kan seorang storyteller nih. Jadi apa sih inspirasinya itu? Apa emang suka sama anak-anak atau emang suka bercerita doang atau mungkin dari kecil udah biasa didongengin atau gimana nih? Ini ceritanya agak panjang, nggak apa-apa nih kak? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, namanya Ya juga jadi storyteller pasti panjang dong ya. ya jadi saya pertama kali suka dongeng. Alasan saya suka dongeng itu adalah karena sejak kecil dari usia TK itu adalah usia dimana pertama kali saya diperdengarkan dongeng oleh ayah saya. Nah jadi itu berawal dari sering setiap malam itu selalu didongengin oleh ayah. Kemudian tapi ada yang unik nih kak dari ceritanya itu. Oke, apa tuh? Jadi ceritanya ayah saya itu selalu yang sad ending. Jadi semuanya itu berakhir dengan kesedihan gitu. Nah, akhirnya waktu kecil saya itu selalu bilang, pokoknya besok kalau saya udah besar, saya mau ubah ceritanya, saya mau bikin cerita saya sendiri yang semuanya itu happy ending. Nah, gitu. Jadi waktu kecil tuh saya berpikir seperti itu. Sampai akhirnya di SMP sudah guru bahasa Inggris saya sudah melihat seperti ada bakat yang mungkin bisa dikembangkan dari dalam diri saya. Tapi waktu SMP saya belum berani ikut lomba. Sampai di mahasiswa awal perkuliahan saya mendaftar komunitas di Jogja, komunitas dongeng di Jogja, dan akhirnya mulai berani ikut lomba itu justru waktu kuliah gitu ceritanya kak. Dan memang memang suka karena sering diperdengarkan dongeng, kemudian orang tua juga alhamdulillah selalu memberi support dan kesempatan untuk bercerita kepada mereka. Jadi setiap pulang sekolah itu selalu ditanyain tadi di sekolah ngapain aja, kemudian gimana teman-temannya. Jadi itu secara tidak sadar, secara langsung itu bisa melatih mendongeng gitu. Jadi lama-lama tuh suka bercerita, kemudian sampai sekarang akhirnya berani ikut lomba dan alhamdulillah menjuarai beberapa perlombaan gitu kak ceritanya. Oke, alhamdulillah ya. Itu untuk story-nya sendiri, apa bikin sendiri atau mungkin dari orang lain? Oh ya, jadi setiap lomba itu beda-beda peraturannya. Ada yang ceritanya harus kita bikin sendiri, ada juga yang ceritanya boleh ambil dari cerita orang atau boleh ambil dari legenda-legenda atau cerita rakyat yang sudah ada gitu. Jadi setiap perlombaan itu punya peraturan yang beda-beda, tapi kebanyakan itu harus cerita yang bikinan kita sendiri gitu. Harus Oke. original dari kita. Biasanya aturannya tuh apa aja, Kak? Untuk storyteller sendiri? Untuk Mungkin konsonannya, terus juga cara bicara, segala macam. Mungkin boleh sekalian dicontohin nggak? waduh, Kita juga ini mungkin ada teman-teman yang ada lain judul. pengen denger nih gimana sih caranya caranya kita storytelling yang benar tuh biar apa yang kita ceritakan, apa yang kita dongengin tuh bisa didengar enak, terus juga mungkin bisa berbekas di ingatan mereka gitu. Oh ya, saya jawab pertanyaan yang pertama dulu ya kak. Kalau Oke. setiap perlombaan itu peraturannya beda-beda, termasuk juga dengan kriteria penilaian juaranya itu beda-beda. Nah, kalau peraturannya ada yang durasinya itu dibatasi, misalnya biasanya itu minimal 5 menit sampai paling lama maksimal itu 15 menit. Ada juga yang durasinya nggak dibatasi, ada yang boleh pakai video yang sudah diedit, diberi suara-suara efek gitu boleh, ada yang tidak diperbolehkan gitu, ada yang ceritanya harus bikin sendiri, ada yang ceritanya boleh ambil dari cerita yang sudah ada. Nah itu kalau untuk bagaimana teknik mendongeng yang bisa terkesan gitu untuk penonton. Nah ini tekniknya ada banyak, termasuk teknik suara, kemudian juga ada suara atau teknik vokal, ekspresi, dan juga teknik menulis naskah. Nah, itu kalau mau dijelasin panjang, tapi singkatnya setiap dongeng yang kita bawakan itu pasti memiliki pesan kebaikan. Nah, fokus kita adalah bagaimana pesan itu bisa tersampaikan. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya dongeng yang baik seperti apa? Dongeng yang mempunyai pesan dan pesan itu tersampaikan oleh penonton atau pendengar. Gitu Kak kalau Oke. menurut saya. Nah itu tadi kan untuk gimana caranya pesan itu bisa tersampaikan kan pasti harus ada tekniknya dong, gak cuma asal ngomong terus ya tinggal cerita gitu doang kan enggak. Nah tadi katanya ada dibikin apa kayak dikreasin gitu ya, berarti ini storytellingnya nggak langsung di depan umum gitu di atas panggung berbentuk video atau bagaimana? Oh ya, nah selama perkuliahan saya mengikuti beberapa lomba. Nah lomba ini macam-macam.
Dan karena sekarang pandemi, kebanyakan itu lombanya daring secara online. Jadi mengirim video kita mendongeng, kemudian bisa diupload ke Google Drive atau ke YouTube atau ke biasanya berupa videonya langsung yang dikirim juga bisa. Nah, kalau dulu beberapa perlombaan saya ikuti itu secara langsung. Jadi datang di hadapan dewan juri itu juga pernah. Jadi macam-macam Kak. Kalau yang akhir-akhir ini sih kebanyakannya video, ngumpul video gitu. Oke. Oke, terima kasih Mbak Laila. Pertanyaan selanjutnya itu persiapan apa aja nih setiap kali kalian akan mengikuti lomba? Apa aja yang harus kalian siapkan biasanya? Persiapannya biasanya ke naskah. Yang pertama naskah dulu. Kalau misalnya ceritanya harus kita sendiri yang bikin, nah itu mesti persiapannya cari ide dulu ceritanya. Biasanya temanya ditentukan. Atau nah ini kalau misalnya temanya bebas, itu kadang suka bingung mau nyeritain apa gitu. Tapi kalau temanya sudah ditentukan, kita bisa cari ide ceritanya, kemudian menulis naskahnya, kemudian latihan intonasinya, suaranya, kemudian juga ekspresinya. Nah, yang terakhir itu ada, kalau saya biasanya suka bikin media untuk mendongeng. Nah, contohnya itu ada seperti ini. Kelihatan nggak ya? Nah, Oke. media-media Itu kayak gini yang Laila sendiri yang gambar ya? gimana? Laila sendiri yang gambar? Iya. Jadi keren. untuk Bagus. iya, untuk menarik kalau misalnya dongeng secara langsung bukan lomba, itu untuk menarik perhatian anak-anak, karena anak-anak kan suka melihat gambar-gambar, warna-warna gitu. Ini bisa kita pakai untuk mencuri perhatian mereka. Nah, tapi kalau dalam perlombaan, beberapa lomba memang media mendongeng seperti ini itu ikut dinilai. Jadi semakin terlihat kita niat ikut lomba dengan membuat properti seperti ini, maka nilainya itu akan semakin bagus gitu. Tapi ada juga yang media tidak dinilai gitu. Beberapa perlombaan juga kostum dinilai. Nah, jadi biasanya mempersiapkan kostum juga. Misalnya ceritanya tentang daerah Sumatera Selatan. Akhirnya saya menggunakan kostum pakaian tradisional dari Sumatera Selatan, seperti itu. Nah, yang terakhir itu persiapannya yang pasti persiapan mental. Buat teman-teman yang suka ikut lomba pasti tahu bahwa setiap perlombaan pasti ada yang kalah, ada yang menang. Nah, kadang karena kita sudah merasa sudah memaksimalkan semua usaha kita sudah latihan, sudah menyiapkan media, ini kan gambar sendiri, kemudian warnain sendiri, bisa sehari semalam untuk bikin properti yang kayak gini, belum lagi latihan segala macam, itu kan membutuhkan waktu. Kita udah yakin menang, tapi kita nggak pernah tahu gimana penilaian dewan juri. Jadi setiap perlombaan itu yang paling terakhir setelah semuanya selesai persiapannya itu adalah menyiapkan mental, jadi siap kalah gitu. Tapi kalau menang alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa, coba lagi gitu. Itu Kak dari saya. Oke, keren. Untuk storyteller sendiri itu kan tadi ada kayak busana, terus juga ada propertinya, itu kan harus sesuai dengan keserasian apa yang akan kita ceritakan. Nah, itu pernah nggak ketika ada suatu ajang lomba yang kita tuh ketika kita storytelling itu ada kayak dramanya gitu loh, maksudnya kayak apa ya, biasanya tuh kalau di pertunjukan gitu, mungkin yang sejenisnya seperti itu ada nggak? Jadi nggak cuma sekedar gambar atau mungkin sekedar busana yang kita pakai, tapi ada yang emang pemeran di belakang kita mungkin yang apa ya istilahnya, berakting sesuai dengan dongeng atau cerita yang kita beri gitu. Pernah nggak? Iya. Untuk mendongeng sendiri itu biasanya individu, jadi bukan kelompok. Nah, artinya kita pendongeng itu harus bisa memerankan semua peran atau semua tokoh yang ada dalam cerita itu. Artinya kita harus bisa menjadi seekor kelinci, harus bisa jadi harimau, harus bisa jadi petani, harus bisa jadi bu guru. Itu peran-peran itu kita harus bisa menguasai sendiri. Drama itu mungkin maksudnya konflik. Nah, kalau dalam penulisan cerita sebelum mengikuti perlombaan itu pasti selalu ada konfliknya. Nah, itu nanti yang bikin cerita itu ada dramanya itu Kak. Biasanya kalau nggak di pertengahan gitu, atau di akhir cerita, atau malah di awal cerita juga bisa. Biasanya gitu Kak. Jadi bukan berupa orang yang mendukung, tapi kita sendiri, kita yang harus bisa menjadi tokoh-tokoh itu semua gitu. Oke. Sorry, tapi maksudku dramanya bukan konflik yang ada di dalam cerita sih, tapi maksudnya lebih ke drama apa ya, mungkin yang biasa di panggung-panggung itu kan ada yang drama orang acting, terus juga ada yang ngomongin ngasih narasi, ngasih tahu ini naratornya itu. Nah, mungkin iya,
Kalau Mbak Laila pernah seperti itu? kalau itu bedanya drama dan dongeng. Kalau dongeng kita sebagai narator, kita sebagai tokoh, kita juga sebagai yaitu semuanya itu tergantung sama kita. Mirip seperti monolog. Jadi naratornya kita, tokoh 1, tokoh 2, 3 itu semuanya kita. Jadi harus bisa menguasai semuanya. Oke, keren banget. Oke, kita lanjut. Terima kasih Mbak Laila. Mbak Laila, gimana tahapannya tuh ketika kan tadi katanya baru mulai ketika kuliah ya, itu tahapannya itu seperti apa? Karena ini saya mengikuti lombanya itu mandiri, jadi setiap perlombaan itu nggak ada seleksinya. Jadi saya langsung setiap ada informasi lomba itu langsung saya ikut. Jadi mewakili diri sendiri. Tapi selalu setiap kali saya ikut lomba, saya selalu membawa nama universitas, nama prodi seperti itu. Tapi semuanya itu mandiri, saya sendiri. Oke, maaf sebelumnya ini Mbak Laila itu di Storyteller itu lomba nasional atau lomba apa? Oh iya, selama perkuliahan saya mengikuti 24 perlombaan. Ada 24 perlombaan yang pernah saya ikuti selama perkuliahan. Nah, di antara 24 itu saya 20-nya nasional. Nah, sisanya itu ada yang tingkat prodi, kemudian tingkat DIY, se-DIY, yang lainnya tingkat nasional. Oke, 20 lomba nasional. Oke, keren. Itu berarti daftarnya sendiri atau ada rekomendasi dari dosen atau cuman nyari-nyari sendiri? Nyari-nyari sendiri. Jadi semuanya sendiri. Oke, ketika bawa nama universitas itu ada minta surat rekomendasi juga nggak dari universitas? Oh, enggak ada. Tapi karena kita di Universitas Ahmad Dahlan yang spesial ini, jadi ketika kita memenangkan satu lomba, itu ada kalau di UAD itu namanya tali asih prestasi. Nah, kalau nanti kita juara, kita bisa mengajukan tali asih prestasi. Nanti karena kita mengatasnamakan universitas, kita bisa dapat apresiasi tambahan dari universitas. Nah, itu beda-beda. Nanti juara 1 dapat sekian, juara 2 dapat sekian, juara 3 dapat sekian. Nah, jadi udah dapat apresiasi dari penyelenggara lomba, kita dapat lagi nanti dari universitas. Gitu. Oke, berarti kemarin ada ikut ini nggak seleksi mahasiswa berprestasi UAD? Oh iya, itu kan waktu itu saya waktu itu semester 5. Nah, di posisinya di semester 5 itu saya kuliah 38 SKS di 6 kampus waktu itu. Jadi bener-bener full banget, padat banget, jadi belum bisa. Sebenarnya sudah dapat tawaran dari Kaprodi, tapi saya takut keteteran, jadi saya memprioritaskan kuliah saya karena kan membawa nama universitas waktu itu dan di 6 kampus. Jadi saya memilih untuk mungkin lain kesempatan gitu Kak. Oke, 38 SKS di 6 kampus itu ikut apa tuh namanya yang baru kuliah kampus merdeka itu ya? Iya, kalau dulu namanya program pertukaran mahasiswa se-Indonesia. Oke. Keren. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, kan tadi juga udah sempat disinggung sama Mbak Laila kalau misalkan setiap perlombaan itu kan pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah gitu. Nah, ketika kalian kalah nih, ketika kalian gagal udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Nah, apa sih yang kalian lakukan? Apakah langsung mungkin langsung bercermin apa kesalahan kalian, atau mungkin kalian merenung dulu, atau mungkin pernah sempat gak mau ikut lomba ini lagi? Gimana? Mas Arif dulu mungkin? Untuk saya sendiri ya Kak, kalau untuk dikatakan nggak ikut lomba lagi, tidak Kak. Pantang menyerah. Jadi kalau kan kakaknya tadi tanya bakalan tidak ikut lagi lomba itu lagi nggak sih? Saya bakalan tetap ikut Kak, walaupun hasil yang saya berikan kurang baik, tapi saya setelah perlombaan itu saya pulang, saya berlatih lagi, terus saya saya koreksi sendiri kesalahan saya dalam lomba itu apa sih. Jadi saya lebih banyak koreksi kesalahan saya waktu di perlombaan itu, walaupun saya belum bisa memberikan terbaik, tapi semua yang udah saya usahakan saya lepaskan semua di lomba. Intinya mental kita harus terbentuk, jangan sampai ngedon. Jadi siapapun lawannya hadapin, jangan sampai kita ngedon sendiri, karena kita udah latihan lama, masa ya kita harus ngedon waktu lomba sih, kan nggak mungkin juga.
Oke, siap, berarti harus pantang menyerah ya. Siap, benar sekali. Lanjut ke Mbak Mira, gimana nih ketika gagal dan kalah itu apa yang dilakukan Mbak Mira? Oke, kalau dari kita tentunya komunitas peradilan semu, karena saya mewakili dari tim-tim delegasi di sini, kita kalau kita kalah, kebetulan sempat kalah 2 kali NMCC sebelum kita mendapatkan juara umum pada tahun ini, kita tentunya langsung evaluasi kesalahan kita di mana, kekurangan kita di mana, seperti itu. Nah, kemudian untuk menyerah dan tidak ikut lomba lagi, itu kita tetap ikut lomba, kita tetap ikut NMCC, kita tetap persiapkan yang terbaik, berusaha lebih maksimal lagi, dan apa yang menjadi kekurangan kita di NMCC sebelumnya yang belum sempat kita juarai, itu kita jadikan pelajaran dan jadikan motivasi untuk tetap mengikuti NMCC ke depannya dan berusaha semaksimal mungkin sebagai juara di NMCC yang akan kita ikuti, kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Mira. Kita lanjut ke Mbak Laila, gimana nih ketika udah kalah apa yang dilakukan Mbak Laila? Iya. Nah, jadi dari 24 perlombaan yang pernah saya ikuti, kalau teman-teman boleh tahu itu ada 14 lomba yang saya gagal, yang saya nggak juara. Artinya setiap kali perlombaan itu saya udah pasti melakukan ini semaksimal yang saya bisa, sudah berusaha gitu. Tapi kalau buktinya masih ada 14 lomba yang saya kalah, tapi saya masih tetap ikut lomba. Nah, jadi setiap perlombaan itu pasti ada penilaian yang berbeda-beda. Nah, setiap kali lomba saya selalu meminta rekapan nilai dari dewan juri. Nah, dari rekapan nilai itu saya bisa tahu, oh kekurangan saya di bidang di skill yang mana gitu. Nah, nanti saya akan tahu, oh ternyata kekurangan saya di sini. Nah, nanti juga saya akan tahu di mana kelebihan menurut dewan juri yang saya miliki. Nah, kelebihan saya akan saya kembangkan lagi di lomba berikutnya, kekurangan saya akan saya perbaiki di lomba berikutnya juga gitu. Nah, karena menurut saya kalah itu bukan karena kita nggak dapat juara. Jadi kalah menurut saya itu adalah kalah ketika kita sendiri nggak berani ikut lomba. Jadi sebelum kita ikut lomba itu kita udah kalah duluan. Nah, itu definisi kalah buat saya. Karena kalau kita nggak dapat juara itu bukan kalah, kita sudah menang karena kita sudah memenangkan ego, kemudian rasa malas dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak. Oke, keren. Terima kasih Mbak Laila. Ayo teman-teman, mahasiswa-mahasiswi Universitas Ahmad Dahlan, ayo berprestasi selagi kita masih muda, selagi ada kesempatan, selagi kita mampu melakukan, selagi kita masih punya tenaga. Ayo kita berprestasi, kita banggakan kedua orang tua kita, berprestasi di bidang kita masing-masing, kembangkan minat dan bakat kita, sehingga kalau saya itu prinsipnya saya pulang nggak cuma bawa bakpia, tapi saya pulang membawa piala. Nah, jadi setiap hari karena ini kan rantau nih, anak rantau semua ya, jadi kalau pulang itu nggak cuma bawa oleh-oleh bakpia aja tapi bawa piala. Ayo teman-teman, semangat berprestasi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Laila. Keren buat closing statement dari 3 orang berprestasi kita ya. Cekrek. 1, 2, 3. Hitung lagi. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke. Lagi. Oke.